Teman-teman, terima kasih sudah bergabung dengan kami di acara webinar After Movie, The Story of Plastic. Semoga teman-teman tadi bisa akses linknya, karena itu sesuatu yang baru juga buat kita semua gitu. Biasanya kita kalau bikin premiere film itu biasanya di bioskop, tapi kita di suasana seperti ini, meski dalam situasi COVID-19, kita sebisa mungkin tetap bisa mengikuti isu plastik dengan lancar, dan kita coba dengan platform yang baru. Jadi semoga tadi teman-teman tidak ada tidak ada masalah teknis, meskipun beberapa tadi ada yang nggak bisa putar videonya, ada yang harus refresh lagi. Tapi kalau teman-teman ada yang belum sempat nonton, nanti setelah webinar bisa dicoba dulu aja ditonton. Kalau ada yang belum sempat daftar, nanti bisa hubungi ke Aliansi Zero Waste Indonesia. Di sini ada Nindita dan juga ada Abdul Gofar. Nanti bisa dikontak untuk bisa dapat linknya, karena kita lumayan dapat slot banyak untuk di virtual screening pertama di Indonesia gitu. Jadi setelah kemarin diputar di Amerika Serikat dan di Eropa, kita pertama kali di kawasan Asia Tenggara yang menyelenggarakan virtual screening. Di film tersebut juga sebetulnya ada dua aktivis dari Indonesia yang menjadi salah satu aktor utama, yaitu ada Tiza Mafira dari Gerakan Indonesia di Kantong Plastik, dan juga ada Mas Prigi dari Ekoton. Di sini juga sudah hadir, ada Tiza dan Mas Prigi. Halo Tiza, Mas Prigi. Halo. Halo semuanya. Ya, nanti hadir juga selain Tiza dan Mas Prigi yang akan jadi narasumber, nanti akan hadir juga Pak David dari YPBB di Bandung. Meskipun beliau tidak muncul di filmnya, tapi sebetulnya program yang beliau lakukan di Bandung itu juga dimunculkan di film tadi, yaitu program Zero Waste City. Saya Rahyam Nusantara akan memandu acara webinar kali ini. Saya mewakili dari Global Alliance for Incinerator Alternative kawasan Asia Pasifik, akan memandu diskusi hari ini. Dan sebelum saya menyerahkan waktu kepada Tiza, Prigi, dan David, saya mau mengundang dulu Ibu Rosa Vivin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bisa memberikan sambutan, dan juga mungkin kalau sempat menonton filmnya, Ibu juga bisa memberikan testimonial mengenai film tersebut. Oke, baik, terima kasih Raya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore Tisa, Mas Prigi, dan rekan-rekan sekalian. Yang pertama-tama, sehat semua, harus sehat, ya, berpikiran positif, dan kita sama-sama melalui wabah pandemi COVID-19 ini dengan optimis dan sehat pastinya. Rekan-rekan sekalian, memang kita lihat persoalan sampah di Indonesia itu belum selesai, semakin kompleks dan magnitudenya semakin besar. Pekerjaan rumah tuh banyak. Apalagi sekarang kalau kita melihat bahwa persoalan wabah pandemi COVID ini menimbulkan sampah baru, misalnya ada sampah masker, dan kemudian hal yang lain dari pasien-pasien yang positif COVID-19, ada limbah medis atau limbah infeksius yang juga semakin menumpuk, sehingga memang saya juga paham teman-teman banyak yang WA ke saya, ke Ibu Menteri, untuk memberikan perhatian dan concern terhadap bagaimana pengelolaannya. Dan kalau kita lihat, memang kepedulian masyarakat terhadap sampah itu juga di satu sisi mungkin di kalangan milenial mereka sudah mulai paham tentang hal itu, tapi masih banyak juga masyarakat di daerah, di pedesaan dan sebagainya juga yang masih belum merasa bahwa hal tersebut adalah penting.
Nah, sehingga kalau kita lihat dari laporan indeks perilaku ketidakpedulian lingkungan 2018, maka dicatat 72% masyarakat Indonesia masih tidak peduli terhadap lingkungan hidup. Tapi kondisi ini memang harus jadi perhatian, dan saya terima kasih sekali dengan teman-teman dari Aliansi Zero Waste Indonesia yang mengadakan acara ini, dan kemudian kita nonton bareng. Terus terang, Mas Rahyang, saya belum nonton semuanya, tapi depan-depannya sedikit saya nonton. Kemudian saya dibantu Pak Direktur, Pak Nofrizal, untuk bisa juga menjelaskan pada saya isinya seperti apa. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, memang ketika punya problem tadi, tantangan pengelolaan sampah dan sebagainya, mungkin kalau teman-teman aktivis tahu bahwa Indonesia punya peraturan presiden yang terkait dengan kebijakan strategi nasional, yang kemudian diturunkan di dalam kebijakan strategi daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati wali kota. Kita mencoba melangkah bahwa persoalan sampah itu harus kita hitung neraca sampahnya sehingga bisa diselesaikan secara kuantitatif dan juga dengan target-target penyelesaian yang cocok dengan kondisi daerah tersebut. Ambisius targetnya adalah kita akan melakukan pengurangan sampah 30%, dan penanganan sampah itu adalah 70% di 2025. Sehingga diharapkan pada tahun 2025 100% sampah terkelola dan artinya tidak terbuang ke lingkungan secara ilegal. Yang lain memang kita juga ketika melihat sampah, pasti teman-teman juga setuju bahwa sampah itu harus kita selesaikan dari hulu ke hilir. Artinya ketika kita bicara hulu, kita tidak hanya bicara individu seperti kita-kita, tapi juga bicara bagaimana produsen itu menyelesaikan persoalan ini. Kalau di dalam Undang-Undang Sampah itu produsen terbagi 3, yaitu yang pertama adalah manufaktur, industri manufaktur sebagai produsen. Contohnya industri seperti yang bikin botol minuman, ya, kemudian makanan, kemudian shampoo dan sebagainya. Mereka butuh kemasan. Kemudian yang kedua adalah retail. Retail ini seperti supermarket, pasar dan sebagainya yang menggunakan wadah yang bisa menimbulkan sampah. Dan yang ketiga adalah produsen itu kita kategorikan food beverage, jadi kayak kafe, restoran, hotel dan sebagainya yang juga melakukan pewadahan, pembungkusan yang bisa menimbulkan sampah plastik terutama. Nah, oleh karena itu KLHK mengeluarkan peraturan Menteri LHK nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Produsen tadi kita sebut 3. Dan peta jalan ini adalah untuk 10 tahun. Jadi ada 3 kewajiban yang harus dilakukan oleh produsen. Yang pertama adalah mencegah dan membatasi potensi timbulan sampah dari produk kemasan, dari produk atau kemasan produk. Apa yang mereka harus lakukan, yaitu melakukan redesign dengan melalui phase out single use plastic, menghilangkan over packaging, membuat barang atau kemasan barang mudah dan layak didaur ulang, atau juga dia membuat barang yang durable, returnable, rechargeable dan refillable. Intinya bisa diisi lagi. Jadi tidak membuang-buang kemasannya. Dan kita tahu memang di Indonesia ini kan masih banyak yang pakai kemasan yang multi layer, yang kecil-kecil itu, shampoo kah, kemudian makanan-makanan yang memang kalau kami tanya kepada produsen itu memang salah satu cara supaya bisa dibeli oleh masyarakat yang ada di kalangan bawah. Yang kedua, mereka harus melakukan take back dari kemasan produk itu.
Jadi mereka bisa menarik kembali barang kemasan untuk didaur ulang atau di refill. Rekan-rekan sekalian, dari potensi yang ada juga untuk circular economy, kita kenal yang namanya bank sampah misalnya. Karena memang kunci dari sampah yang bisa dipakai kembali atau sebagai bahan baku adalah pemilahan. Persoalannya adalah Pemda itu belum banyak, saya pikir belum ada ya, kali mungkin ada tapi 1-2 yang punya kapasitas untuk mengangkut secara terpilah. Itu yang jadi persoalan. Nah, sehingga bank sampah saat ini didorong untuk menjadi salah satu alternatif untuk bisa kemudian menjadi sarana untuk pemilahan, dan apa yang dipilah itu mempunyai daya beli atau bisa dibeli dan menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomi. Jadi ini sudah berkembang sekarang. Dan juga gerakan less bisa minum press gitu loh. Lain masih kan bisa kayaknya yang Mira Romiati ini minta di mute. Ada yang bocor. Maaf teman-teman, ada yang di mute dulu sebentar ya. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Kemudian juga saya senang sekali kami di KLHK ada indikasi positif peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku. Gerakan less waste, zero waste, dan sebagainya itu mempunyai kontribusi yang lumayan untuk pengurangan sampah. Ada 2 jajak pendapat koran Kompas menunjukkan hal tersebut, yaitu lebih dari 61% masyarakat dari berbagai latar belakang profesi itu membawa kantong belanja sendiri. 90% masyarakat sudah melakukan diet penggunaan plastik, nih programnya Mbak Tisa Mafira nih yang sukses. Dan kemudian juga dari jajak pendapatnya Kompas, 97,9% masyarakat berkeinginan untuk melakukan pengurangan sampah plastik. Ini satu kabar yang lumayan lah, cukup menyejukkan. Nah, untuk film, ini separuh-separuh antara saya dengan Pak Nofrizal nih. Khususnya film ini tadi, The Story of Plastic. Ini kami menyambut baik karena film ini adalah merupakan media kampanye dan publikasi yang penting untuk membangun kesadaran dan kepedulian publik. Di film ini, The Story of Plastic, ini memang memberikan pemahaman utuh bagi kita semua. Soal cerita tentang plastik, mulai dari plastik jadi temuan, inovasi, dan juga jenis material hebat menggantikan jenis masyarakat yang lain. Tapi pada akhirnya memang inovasi ternyata itu membuat plastik menjadi sumber polusi dan ancaman terbesar bagi lingkungan hidup dan ekosistem saat ini. Dan dari film ini memang diajarkan bahwa plastik itu kita butuh. Tapi dengan ancaman sampah plastik, maka kita juga harus punya prinsip bahwa plastik tidak boleh mendikte diri kita sendiri. Maka kampanye-kampanye untuk menolak penggunaan plastik sekali pakai atau single use plastik itu yang memang harus digerakkan. Jadi rekan-rekan sekalian, Mas Rahyang, ini setelah menonton film ini, separuh saya, separuh Pak Nofrizal, kita bangga banget dengan perjuangan teman-teman pejuang lingkungan. Ada Mbak Tisa, Mafira, ada Mas Prigi. Halo Mas Prigi, apa kabar? Dan rekan-rekan yang lain lah. Ini ada Mbak Yuyun juga. Jauh banget Mbak Yuyun. Nah, jadi film ini menurut saya bagus untuk disebarluaskan karena membangun kesadaran buat masyarakat tentang penggunaan plastik yang sekali pakai itu berbahayanya seperti apa.
Dan terakhir yang ingin saya sampaikan dan kita menjadi fokus kita bersama adalah kita jadikan agenda kita hari ini dalam rangka memperingati Hari Bumi 2020 sebagai milestone untuk bergerak dan bekerja bersama untuk membangun pengelolaan sampah yang lebih baik. Ada wabah pandemi COVID-19, tapi diharapkan tidak menghambat juga kerja-kerja kita untuk pengelolaan sampah. Tapi tentu saja kita harus berhati-hati tentang hal ini. Oleh karena itu, kami di KLHK mengajak semua semua stakeholders, baik LSM, komunitas, akademisi, organisasi keagamaan, ibu-ibu, perempuan PKK, dan semuanya, mari kita tetap bekerja dalam pengelolaan sampah. Kita bangun era baru pengelolaan sampah di Indonesia, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia bersih, Indonesia maju, dan Indonesia sejahtera. Terakhir, kita sama-sama punya komitmen, punya niat baik yang tulus, walaupun caranya beda-beda. Mas Prigi cerewet banget gitu ya dengan protes-protesnya. Kemudian Mbak Tisa dengan halus gitu ya, tapi tajam. Mbak Yuyun apalagi cerewet banget gitu loh. Tapi masukannya luar biasa, kami selalu perhatikan dan rekan-rekan yang lain ya. Ini menjadi suatu dinamika yang luar biasa dan kami dari pemerintah senang sekali bekerja sama dengan teman-teman sekalian. Terima kasih dari saya, Mas Rahyang. Saya tetap di sini untuk mendengarkan dan kita berdiskusi untuk lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak kan, Bu? Terima kasih, Kenapa? Bu Vivi. Kenapa, Mas Rigi? Ya, terima kasih Bu Vivin atas pesan-pesannya juga, dan ya, sepakat bahwa ini filmnya bisa jadi alat kampanye kita bersama untuk bisa selain mengungkap masalah plastik, juga kita bisa mempromosikan solusi juga gitu. Jadi kita nggak hanya bahas masalahnya terus, tapi kita juga bahas solusi-solusinya. Nah, solusinya seperti apa? Sekarang kita mau lanjut berkenalan dengan narasumber kita juga dan mendengarkan presentasi dari mereka. Yang pertama, saya akan mengundang Tiza Mafira yang akan bercerita mengenai pengurangan plastik sekali pakai. Jadi kalau saya boleh mengutip di Undang-Undang 18 tahun 2018 itu tahun 2008 itu memang disebutkan bahwa pengelolaan sampah itu dibagi menjadi dua, yaitu pencegahan dan juga penanganan. Nah, upaya pengurangan plastik sekali pakai ini juga salah satu upaya kami di grassroots, di kelompok masyarakat untuk mencegah sampah. Saya persilakan kepada Tiza Mafira untuk memulai presentasinya. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak yang sudah nonton dan sudah bergabung di webinar ini. Saya menghaturkan apresiasi yang sedalam-dalamnya. Dan mudah-mudahan setelah nonton film tersebut dapat merasakan depresi yang saya rasakan juga. Tetapi juga mendapatkan beberapa ide apa yang bisa menjadi solusinya. Serta memiliki semangat baru gitu ya untuk bersama-sama mengatasi masalah ini. Mungkin saya mulai dari pengenalan apa itu Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dan kenapa kita bisa terlibat di dalam film ini. Mungkin Momot bisa tampilkan slide-nya. Jadi Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik itu sudah hampir 7 tahun berkecimpung di bidang advokasi kebijakan pengurangan plastik sekali pakai. Dan kita sering bikin kampanye-kampanye gitu ya, jadi mungkin orang dari luar melihat kita lebih seperti lembaga edukasi, tetapi sebenarnya banyak yang kita lakukan selain edukasi itu sendiri. Karena kami percaya bahwa perubahan sikap masyarakat, perubahan sikap konsumen itu tidak hanya terjadi karena pilihan individu gitu. Banyak yang mengatakan bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri gitu. Itu benar, tetapi itu bukan berarti
tanggung jawabnya harus dipikul kita sendiri gitu kan ya. Perubahan sikap itu memang merupakan individual choice, tapi sebenarnya dia didorong, dipengaruhi oleh sistem-sistem eksternal. Sistem-sistem eksternal itu seperti misalnya kebijakan pemerintah, atau seperti misalnya marketing dari perusahaan. Slide berikutnya. Sehingga Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik ingin menyasar sistem tersebut gitu. Kalau misalnya kita hanya edukasi ke sekelompok masyarakat tertentu, ya mungkin sekelompok masyarakat tersebut akan berubah, tetapi perubahannya tidak akan masif dan impact-nya, dampaknya juga tidak akan masif. Sehingga yang perlu kita ubah adalah sistem. Kegiatan diet kantong plastik itu dibagi menjadi tidak hanya social awareness, tetapi juga kolaborasi dengan pihak retail, pelaku usaha, dan juga advokasi kebijakan, benar-benar mendampingi pemerintah untuk memikirkan bersama apa sih kebijakan yang tepat untuk mengurangi plastik sekali pakai. Berikutnya. Jadi, kita sering mendengar bahwa daur ulang adalah solusinya gitu ya, dan yang salah bukan plastiknya, yang salah orangnya kenapa buang sampah sembarangan, orangnya kenapa nggak mendaur ulang gitu ya. Kita sering mendengar itu, tetapi ya memang benar setiap individu harus bertanggung jawab atas sampahnya sendiri, tetapi plastik juga ada salahnya gitu. Secara inherent, bagaimana plastik itu dirancang, itu memiliki kesalahan, yaitu plastik sekali pakai itu tidak mudah didaur ulang. Makanya kita melihat bahwa tingkat daur ulang di seluruh dunia itu kurang dari 10%. Di graf ini bisa terlihat bahwa 2% hanya 2% yang didaur ulang secara efektif, dan 14% didaur ulang. 2% didaur ulang secara efektif. Efektif itu artinya dia didaur ulang menjadi plastik yang kualitasnya sama dengan keadaan sebelumnya. Jadi kalau dia kualitasnya 10 gitu nilainya ya, setelah didaur ulang kualitasnya tetap 10. Dia terdaur ulang dengan baik gitu. Kalau dia menurun kualitasnya, artinya dia di down cycle. Sehingga setiap kali plastik itu melewati cycle daur ulang berikutnya, plastik tersebut akan semakin turun kualitasnya sehingga tidak dapat didaur ulang lagi gitu. Sehingga yang kita sebut efektif hanyalah 2%, sisanya menumpuk di TPA, mengotori lingkungan, dan dibakar. Dan ini adalah data global, bukan hanya data Indonesia gitu atau negara berkembang. Banyak orang berpikir bahwa negara berkembang lebih buruk pengelolaan sampahnya dibanding negara maju. Yang benar adalah mungkin negara maju terlihat lebih bersih jalanannya, kota-kotanya terlihat lebih bersih, tetapi mereka tidak juga berhasil untuk mendaur ulang sampahnya. Buktinya apa? Buktinya adalah mereka mengirimkan sampahnya kemari, ke Indonesia dan ke negara berkembang lainnya. Nah, jadi selain plastik sekali pakai itu banyak yang didesain secara buruk sehingga sulit untuk didaur ulang, selain itu juga virgin plastics itu lebih murah daripada recycled plastics. Jumlahnya masih sangat banyak di pasaran. Yang tadi kita lihat di film adalah bahwa bahkan industri plastik sedang mengantisipasi peningkatan produksi plastik. Sedang membangun pabrik-pabrik baru untuk refining minyak bumi untuk menjadi virgin plastic. Apalagi sekarang harga minyak bumi anjlok, mungkin kita akan melihat lebih banyak lagi minyak yang disuling menjadi plastik itu. Sehingga ketika banyak virgin plastics masih beredar di pasaran, yang namanya plastik daur ulang itu akan sulit sekali berkompetisi dengan virgin plastics. Sehingga makanya kita nggak banyak nih melihat plastik daur ulang di toko-toko, di botol-botol yang kita lihat atau kemasan-kemasan yang kita lihat di supermarket, kebanyakan itu adalah masih virgin plastics gitu, bukan recycled plastic, karena demand-nya memang tidak tinggi. Bagaimana industri daur ulang bisa survive kalau mereka tidak bisa berkompetisi dengan industri yang menghasilkan plastik apa ya namanya kalau virgin plastics aja lah biar gampang. Oke. Kemudian slide berikutnya.
Nah, makanya kami merasa bahwa perubahan sistem itu diperlukan, dan perubahan sistem itu adalah perubahan yang akan memiliki dampak masif. Gitu. Kita harus memikirkan bagaimana kita melakukan revolusi dari barang-barang yang semuanya disposable menjadi barang-barang yang reusable. Kita bisa melakukannya untuk masker. Ini baru aja kita melihatnya, menyaksikannya sendiri. Masker, karena ada urgensi untuk tenaga medis, ada instruksi dari pemerintah untuk tidak menggunakan masker sekali pakai. Pakailah masker kain saja, gitu ya. Dan langsung ada bisnis UKM skala kecil yang ramai-ramai mengisi kebutuhan akan masker kain. Contohnya saya, Tisan, pakai masker kain. Yang maskernya selalu matching sama bajunya. Iya, betul. Bisa jadi fashion. Jadi, itu bisa kita lakukan dengan cepat, semua orang ngerti, oke, iya, itu yang plastik-plastik yang sekali pakai itu, yang masker-masker sekali pakai itu buat tenaga medis aja, kita pakai masker kain aja. Nah, kita punya visi yang sama untuk plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai tetap diperlukan untuk kegiatan spesifik tertentu, seperti peralatan medis, ventilator, kantong infus, itu sudah pasti harus pakai plastik, itu bagus, jangan kita ganggu-gugat. Tetapi untuk keseharian kita bisa menggunakan yang pakai ulang dan isi ulang, sambil memberdayakan UKM kita, sambil memberdayakan kearifan lokal kita. Inilah visi untuk masa depan, dan dari Diet Kantong Plastik sendiri sudah berupaya melakukan advokasi kebijakan ini. Kita tadinya mendorong kantong plastik berbayar ya, tahun 2016 yang diuji cobakan di 27 kota. Kemudian kita mendorong adanya pelarangan kantong plastik di beberapa kota. Dan sejauh ini dimulai dari kota Banjarmasin yang menjadi kota pertama di Indonesia yang melarang kantong plastik, hingga sekarang ada hampir 30 kota yang sudah melarang kantong plastik, dan tidak hanya di supermarket, tetapi juga di pasar. Jakarta adalah salah satu kota yang serentak menerapkannya kepada supermarket dan juga pasar, ya, dan akan berlaku di 1 Juni 2020 ini. Jadi, apa sih yang menjadi, kenapa kita perlu bersama-sama memikirkan bagaimana kita bisa mengubah sistem? Karena sebenarnya belum terlalu lama yang lalu kita masih menggunakan reusables. Tadi di film itu saya jadi ada scene, ada satu adegan gitu di film itu di mana saya bilang kayaknya perasaan 10 dan 15 tahun yang lalu saya belum merasakan dunia sekotor ini, belum merasakan plastik sebanyak ini. Itu saya nggak berdasarkan data ilmiah ya, itu saya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Terus ketika saya nonton film ini, saya baru tahu ternyata orang lain juga mengatakan hal yang sama gitu. Di film itu ada juga aktivis-aktivis lain yang mengatakan, ya kira-kira 10-15 tahun yang lalu, kira-kira 15 tahun yang lalu, kira-kira 10-15 tahun. Jadi sentimennya sama, dan ternyata ada data bahwa 50% plastik yang pernah diproduksinya adalah dalam waktu 10-15 tahun belakangan ini. Jadi ada alasan kenapa kita merasa ini kok masalah yang cukup baru gitu, bukan masalah yang berdekade-dekade lamanya. Artinya kita masih ingat masa di mana kita tidak bergantung seperti sekarang ini pada plastik sekali pakai. Mudah-mudahan karena ini masalah yang belum lama, kita masih bisa memutarbalikannya gitu. Kalau tidak, ya kita akan terus-menerus melihat apa yang tadi kita lihat di film itu yang membuat depresi, yaitu binatang-binatang hewan laut mati, hampir 1 juta hewan laut mati setiap tahunnya. Kemudian keanekaragaman hayati kita, biodiversity kita yang hidup di laut, di sungai, dan di alam bebas itu kita terancam punah karena tercekik oleh plastik, karena makan plastik dan sebagainya. Kita bisa mencegah itu lebih parah lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin slide terakhir ya. Apa yang bisa kita lakukan?
kita bisa kembali ke kearifan lokal. Jadi pahami bahwa plastik yang murahan itu memiliki dampak lingkungan dan kesehatan yang mahal. Yang kita pikir ya ini sangat murah, ini sangat convenient, tetapi sebenarnya tidak convenient di luar, di alam dan di jangka panjang. Tetapi juga solusi itu tidak harus selalu mahal, dan tidak juga harus impor. Kadang-kadang kita dibilang, oh ya udah solusinya kayaknya harus canggih nih, kita harus bikin plastik jenis baru, kita harus temukan enzim baru yang bisa memecah plastik, kita harus bikin mesin insinerator yang super canggih dan sebagainya. Ternyata itu ada efek-efek sampingnya juga, seperti kita lihat di film tadi. Sehingga kita tidak perlu lihat jauh-jauh, di Indonesia sudah ada solusinya. Kita sudah memiliki kearifan lokal, kita sudah memiliki tas anyaman yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan, ilalang yang dibuat dari akar, di Banjarmasin ada purun, di Papua ada noken, yang dari dulu sudah dipakai oleh ibu kita dan nenek kita untuk berbelanja ke pasar. Kita memiliki kearifan lokal bernama besek, yang dari dulu selalu kita pakai untuk membungkus makanan, atau rantangan yang dari dulu kita selalu pakai untuk bungkus bawa makanan ke sekolah dan ke kantor. Itu bisa kita budayakan kembali, dan itu akan berdampak masif apabila itu menjadi tren lagi gitu ya. Jadi jangan hanya mau menjadi konsumen yang hanya diberi pilihan produk yang buruk. Kalau kita lihat di supermarket gitu, kayaknya, aduh ini produknya diplastikin, ini produknya diplastikin, ini produknya diplastikin. Kayak nggak ada choice gitu. Jangan mau menjadi terbelenggu dengan kita tidak diberi pilihan. Kita harus demand ada pilihan yang lebih baik bagi saya konsumen. Kita harus demand bahwa mereka memberikan solusi refillable, reusable, dengan packaging yang lebih bagus, yang lebih mudah didaur ulang. Untuk sementara itu dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Tiza atas presentasinya. Saya langsung lanjut aja ke Mas Prigi. Silakan Mas Prigi dilanjutkan presentasi. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Prigi dari Ekoton, dari Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah. Kami ada dua fokus dari di film itu. Yang kami lakukan adalah melakukan satu, evakuasi popok sekali pakai, dan dua, penyelundupan sampah impor. Jadi satu, pertama, kalau kita semua bicara tadi tentang masalah plastik, saya bicara mewakili sungai, karena selama ini Ekoton bergerak di upaya untuk penyelamatan sungai. Kita melihat, kita tahun lalu sudah berjalan dari Citarum, Ciliwung, sampai di Tukat Badung di Bali. Semua sungai-sungai ini penuh dengan sampah popok. Gitu. Jadi saya bahkan sempat berkata kalau popok ini barang haram. Kenapa? Karena seharusnya popok ini masuk dalam residu, dan pemerintah seharusnya mengelola dalam sanitary landfill, gitu. Karena dia masuk kategori residu. Tapi faktanya adalah kita melihat kalau di laporan World Bank tahun 2017, 21% sampah di laut itu adalah popok. Kalau kita melihat di sungai-sungai kita, Citarum, Ciliwung, Kali Bangar di Semarang, Bengawan Solo, Kali Brantas, 42% sampai 30% di permukaan sungai itu adalah sampah popok sekali pakai. Artinya apa? Kita tadi bukan kesadaran masyarakat saja yang menjadi yang harus dipersalahkan. Tidak tersedianya kontainer popok. Jadi pemerintah seharusnya menyediakan kontainer popok. Kalau ada yang bilang ini sulit, di Gresik sudah dimulai. Jadi di Kecamatan Wringnanom pemerintah sudah menyediakan kontainer khusus popok. Kalau selama ini yang dihitung di pemerintah itu adalah tempat-tempat perkotaan. Ada lokasi-lokasi yang tidak terjangkau yang kemudian orang membuang popoknya. Kalau di Jawa Timur kita sudah mensurvei ada sekitar 3 juta popok yang dipakai oleh 750 bayi. Hampir sekitar 50-60% itu dibuang ke sungai. Kenapa? Bukan karena kesadaran, karena pemerintah tidak menyediakan tempatnya. Kalaupun itu sudah ada, penjemputannya tidak kemudian bisa memenuhi, sehingga akhirnya kemudian rasa bau yang tidak enak kemudian itu dibuang ke sungai. Kemarin kami mengajukan PK ke Mahkamah Agung terkait dengan gugatan kami. Kita menggugat Menteri Lingkungan Hidup, Menteri PU, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri PU,
kemudian Gubernur Jawa Timur, dan Balai Besar Wilayah Sungai Berantas, karena keempat ini membiarkan sungai menjadi tempat buangan popok. Tidak ada upaya-upaya serius dari pemerintah yang punya sungai untuk menyediakan tadi agar sungai tidak dibuangi popok. Itu yang menjadi problem. Kenapa popok menjadi penting? Karena di 55% bahan baku popok itu adalah plastik. Dan dari kajian kami kita juga menemukan, juga 80% ikan-ikan di sungai kami itu mengkonsumsi popok. Di dalam lambung mereka kita temukan juga popok. Kemarin kita juga melakukan apa? Lanjut Mas, lanjut aja. Kami juga melakukan identifikasi ke 17 orang yang tinggal di tepi sungai. Ternyata di dalam feses mereka sudah terkontaminasi oleh plastik, mikroplastik. Artinya apa? Plastik perilaku kita, konsumsi kita, sekali pakai kita, kepraktisan kita itu menimbulkan dampak ke sungai. Tidak hanya film-film yang ada di luar negeri, tapi di Indonesia, di Berantas, itu sudah kemudian kita temukan di lambung ikan dan juga di feses manusia. Lanjut. Apa? Kemudian kita di dalam ekoton strategi kami adalah participatory research gitu ya. Jadi kesadaran orang itu tidak kemudian didorong dengan partisipasi yang mobilisasi gitu loh. Jadi ada duit 50 juta, terus beli kaos, dikasih tumbler, dikasih apa topi, terus upacara. Saya komunitas pencinta sungai, bukan itu sebenarnya. Jadi bukan itu, tapi harus diajak mereka kemudian melakukan kajian penelitian gitu loh, identifikasi ikan-ikan yang ada di sungaimu. Kemudian yang kami lakukan adalah melakukan penelitian bersama dengan anak-anak SD, ibu-ibu rumah tangga untuk melihat mikroplastik di sungai kami. Jadi diajak orang-orang yang tidak hanya dikasih topi dan kaos. Jadi di kami itu tidak penting kaos, kemudian tumbler, tapi mereka diajak mengidentifikasi problem plastik real. Jadi kalau kita membuang sampah plastik sembarangan ke sungai, maka ada remah-remah plastik seukuran 5 mili itu ada di sungai kita. Lanjut. Kemudian kita bicara ke, jadi kami merasa PR untuk yang tadi sampah plastik itu, sampah popok itu adalah juga PR pemerintah untuk menyediakan sarananya. Kemudian yang kedua, tahun 2019 kita melakukan investigasi terkait dengan sampah impor. Sebenarnya ini sudah lama, sudah 10-15 tahun yang lalu jadi tempat buangan sampah impor. Karena fokus kami di Berantas dan 80% pencemaran di Sungai Berantas itu berasal dari pabrik kertas. Jadi ada kurang lebih 22 pabrik kertas, 11 diantara membuang di Kali Berantas, hampir 40% itu adalah Sinarmas Group yang mereka membuang limbahnya ke sungai. Kita tahu bagaimana lemahnya pengawasan kita, bahkan sampai saat ini pun pengelolaan sungai itu tidak jelas. Gitu loh. Kewenangan sungai itu tidak jelas. Saat ini kami menang gugatan kami di PN Surabaya, kita menggugat Menteri Lingkungan Hidup, Menteri PU, dan Gubernur Jawa Timur karena mereka lalai terhadap pengelolaan Kali Berantas. Jadi Sungai Berantas ini sungai nasional yang itu dibuangi popok dan tadi dibuangi oleh limbah cair dari 11 pabrik kertas di Malang, di Surabaya, di Gresik, di Sidoarjo. Jadi kalau di Tarum kita perang melawan pabrik tekstil, kalau di Jawa Timur kita perang tapi belum dengan serius. Pemerintah pusat memerangi pencemaran kertas dan plastik di Kali Berantas. Buktinya, ini mungkin ada Bu Vivin, menarik juga, karena sampai hari ini Bu Vivin, teman-teman di Tropodo masih membakar plastik, Bu. PT Pakrin itu kalau malam buang dampingan scrap plastik itu 5 dump truck yang isi 7-10 ton itu. Jadi mereka membuang setelah maghrib. Kita juga mendorong mereka untuk jangan pakai plastik, Pak, ada dioksin. Kita menawarkan mereka tempurung kelapa. Tempurung kelapa ternyata itu perih di mata. Terus pelet itu akhirnya sampai bupatinya di penjara itu kan pelet itu nggak masuk akal sebenarnya di harga mereka, Bu. Jadi kalau kita bisa kemudian membuat
sama rata harga tahu, ini kemudian bisa menolong udara kita. Kalau selama ini tidak ada kemudian standar harga tahu, orang akan berlomba-lomba kemudian mencari alternatif untuk yang paling murah gitu. Maka plastik itu sangat murah. Jadi 2 minggu setelah rame-rame di New York Times itu memang ada berhenti. Tapi ingat, berhenti itu tidak berhenti, tapi mereka menggunakan plastik lokal. Sama sebenarnya, sampah-sampah lokal itu. Itu artinya apa? Pengawasan kita lemah. Jadi mari dijelaskan siapa sih yang punya kewenangan ini? KLHK, provinsi, atau kota kabupaten. Jadi ada maklar-maklar yang bermain di level-level ini gitu loh. Kalau memang pemerintah pusat yang, jadi kayak ada semacam apa ya? Kalau kita melihat Citarum harum gitu loh. Jadi kita kan tidak ingin juga kemudian tentara turun membersihkan sungai, itu juga aib bagi kita orang sipil gitu. Kemudian menyerahkan pengelolaan lingkungan ke militer gitu loh. Sama dengan ini. Kalaupun sudah terpaksa, akhirnya kemudian ya harus ada semacam orang yang khusus lah yang menangani ini kalau kita nggak bisa menangani itu. Jadi di Kali Brantas hanya puasa 1 bulan, Bu. Jadi sekarang masih aja terus aja masuk. Dan yang menarik adalah di 11 effluent itu kita melihat mikroplastik itu 3.000 partikel per 100 liter. Ini tinggi sekali. Bahkan sebulan ini ada penelitian di Distribution of Microplastic in Surabaya River Indonesia, penelitian ITS di jurnal Elsevier dan juga dari UNER itu meneliti mikroplastik di surface, kemudian di tengah-tengah dan di sedimen. Semuanya terkontaminasi oleh mikroplastik. Dari mana sumbernya? Pabrik kertas dan timbulan-timbulan sampah di bantaran sungai, Bu. Jadi Sungai Brantas ini harus dijelaskan, media lingkungan ini siapa sih yang punya kewenangan? Ini KLHK, PUPR, atau Gubernur Jawa Timur, kan selalu dilempar-lempar. Jadi janganlah dilempar-lempar. Jadi sebelum kita ngurusi plastiknya, tapi harus jelas dulu, ini siapa sih yang punya kewenangan ini? Jadi ini yang kemudian menurut saya sebenarnya pemerintah juga harus leading gitu loh, harus leading sebenarnya tidak. Ya memang kita masyarakat punya kesadaran yang rendah cuma 0,6. Tapi jangan lupa tadi fasilitas-fasilitas itu juga harus pemerintah sediakan. Industri coba. Tidak ada satupun industri 11 itu yang kemarin sudah terbukti melakukan penyelundupan, itu ilegal ini. Tidak ada yang diberi sanksi. Tidak ada yang dicabut izinnya gitu loh. Kita selalu terlalu permisif. Jadi ada semacam permisif ini terlalu lah gitu. Jadi satu saat harus diberi hukuman industri kertas, industri plastik, perilaku-perilaku orang yang kemudian sembarangan tadi memperlakukan sungai mencemari dengan plastiknya terus diberi hukuman. Ini yang kemudian tidak pernah dilakukan. Lanjut Mas. Jadi bagian yang menarik itu adalah Pepsodent. Bapak Ibu sekalian, Pepsodent dari Bantar Gebang, kemudian dari Semarang, itu puluhan ton, itu larinya ke Jombang, ke namanya desa Kecamatan Sumombito. Di situ didaur ulang, Bapak Ibu sekalian. Jadi punyanya Unilever itu, yang ada di film tadi itu setiap hari, itu akan dicuci itu. Jadi odolnya itu dicuci, terus kemudian aluminium dipakai untuk perlak itu. Jadi itu setiap hari terjadi, sampah odol kita itu kemudian diolah di Jombang. Di Jombang itu apapun ada. Di Kecamatan Sumombito dan Kecamatan Kesamben itu sampah kita banyak sekali, elektronik, kemudian sampah-sampah plastik daur ulang. Jadi ini kemudian solusi seperti yang dilakukan Unilever, Nestle itu kecil gitu loh. Jadi mereka harus melihat bagaimana kemudian bungkus mereka itu merusak sungai kami gitu loh. Jadi kalau kita survei itu gigi ikan di Kali Brantas itu putih-putih bersih karena Sungai Brantas mengandung Pepsodent yang tadi limbahnya dibuang ke Kali Brantas. Jadi kemudian kita melihat juga harus ada notifikasi untuk yang sampah impor itu. Amerika itu mampu melakukan pengolahan. Bulan lalu saya ke Long Beach, tempat salah satu lokasi penyelundupan, Bu. Kita juga ke salah satu maklar ya. Jadi mereka itu ada mixing waste paper yang mereka gratis gitu loh. Jadi hampir sekitar 40% secondary material recovery
facility itu ada yang 30% tidak bisa diapa-apakan. Itu gratis itu. Jadi di kita itu diambil semua. Ada Jiwi Kimia, ada Mekapok, ada Suparma, ada 11 pabrik kertas yang mereka dapat sampah cuma-cuma diselundupkan ke dalam paper belts yang kita impor. Dan jangan lupa ada 1,5 juta ton kertas yang 40% itu berisi plastik impor. Jadi itulah yang kemudian kita menjadi sangat prihatin gitu loh. Jadi ada yang sekarang ada kurang lebih itu 400.000 orang di dalam Change.org yang ini Indonesia bukan tempat sampah gitu. Jadi kita harus menyudahi kemudian menjadikan Indonesia ini menjadi tempat sampah. Selama kemudian pengawasan dari KLHK harus melakukan pengawasan yang ketat kepada tadi 11 industri. Oke lah, kalau negara bilang kami tidak punya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan, cobalah kita ambil 1 atau 2 industri yang nakal. Mari kita amati. Kita sudah absen selama 11 tahun untuk mengawasi industri kertas di Jawa Timur. Ambillah 2 yang paling nakal, itu harus diawasi. 1 adalah pabrik Adi Prima Surya Printa, pabriknya Jawa Pos, pabriknya miliknya Ciputra. Ini harus diawasi. Awasilah mereka seminggu gitu loh. Dan pantau mikroplastiknya dan pantau segala nadinya. Seringkali kita pengawasannya cuma sehari bahkan setengah hari. Itu tidak bisa menangkap, menggambarkan gajah itu punya belalai dan punya telinga yang besar. Kalau hanya setengah hari itu hanya tahu gajah itu panjang gitu. Maka kemudian saya berharap kalau kita memang serius menertibkan industri menghasilkan mikroplastik ya harus dipelototi selama seminggu lah gitu, paling tidak itu. Ini yang kemudian ya kita saling menunjuk gitu ya. Jadi mari kita memperbaiki kinerja kita gitu loh. Tugas kita bagaimana kemudian merespon pengaduan gitu loh. Jadi kita tuh sudah mengadu berkali-kali, mengadukan 1-2 industri yang kemudian menyebabkan mikroplastik. Jadi saya rasa memang ya kami akan terus bekerja, tapi pemerintah juga harus menunjukkan tadi effortnya gitu loh. Jadi tidak kemudian ini hanya sekedar, seringkali kan kita menggunakan media untuk menghibur masyarakat gitu loh. Jadi memang sebulan lalu banyak media menyatakan sudah berhenti impor, sudah berhenti pemakaian kertas untuk membakar bahan bakar untuk tahu. Tapi faktanya setelah selesai tidak ada gitu upaya-upaya serius. Jadi penanganan ini butuh keseriusan, butuh tidak hanya tidak hanya komitmen, tapi mungkin di atasnya komitmen lah gitu. Dan saya rasa juga masyarakat itu tidak semuanya bodoh gitu ya. Asal kemudian akses informasi itu dibuka gitu loh. Orang tidak akan melakukan partisipasi kalau kemudian akses itu ditutup gitu loh. Bagaimana izin mereka, bagaimana bahan baku mereka, ini harus dibuka. Kalaupun memang ini ada semacam suratnya di Kementerian Perdagangan, di Perindustrian, ya harus ada semacam koordinasi. Jadi dibongkarnya ini juga karena kami kemarin mengadukan ini ke Kemenko Maritim gitu loh. Jadi artinya masih ada kelemahan di KL, maka kemudian ya harus ditingkatkan lagi kemudian agar problemnya tadi. Jadi di sungai masih terus berlanjut, maka kemudian ya saya harap ada roadmap yang jelas untuk penanganan plastik di sungai kita. Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Mas Prigi. Bu Vivin udah ditagih lagi tuh banyak sama Mas Prigi. Semoga bisa terus bekerja sama ke depannya. Saya lanjutkan langsung ke Pak David dari PBB Bandung yang akan lebih menceritakan mengenai upaya penanganan sampah. Kalau tadi pencegahan dan Mas Prigi lebih cerita lebih banyak tentang distraksi karena kita juga belum beres di pencegahan, belum beres di penanganan, tapi udah banyak distraksi juga dari luar Indonesia. Silakan Pak David dilanjutkan presentasi. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Kalau Tisa dan Prigi banyak berkibar di nasional, saya lebih banyak lokal di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan belakangan ini membantu juga di Provinsi Jawa Barat dan juga sebagai tenaga ahli di program Citarum. Yang populernya Citarum Harum, tapi sebetulnya nama resminya PPK Citarum gitu.
Nah, saya berasal dari organisasi YPBB. Oh, maaf, saya cek dulu apakah presentasi saya jelas, Rahyang? Jelas, Pak. Jelas ya? Silakan. Oke. Tampil ya. Oke, saya berasal dari organisasi namanya YPBB. Kita berdiri sejak 93, berkedudukan di Bandung, dan kita sudah melakukan kampanye Zero Waste sejak 2005. Jadi kita sudah punya banyak alumni di beberapa organisasi, termasuk Rahyang, termasuk juga ada di Zero Waste, di ASWI juga ada Nindita ya sebagai di koordinator ASWI saat ini juga. Ya, bahasa gampangnya alumni YPBB lah. Nah, kita melakukan berbagai program, tapi sekarang memang fokusnya di Zero Waste, jadi di bawahnya ada beberapa kegiatan kita, ada pelatihan Zero Waste Lifestyle, kita sekarang sejak 3 tahunan yang lalu mengembangkan program namanya Toko Organis, dan mulai kita sekarang mengarah ke kampanye alternatif delivery system. Nah, salah satu kegiatannya adalah mengembangkan refill center namanya, persis tujuannya untuk menggantikan sachet. Gitu. Tapi saya hari ini tidak banyak cerita tentang program ini, tapi lebih ke program sebelahnya, yaitu Zero Waste Cities, dan juga program terkait juga dengan hal yang sebenarnya saya pribadi lebih banyak sehari-hari bekerja dalam membantu kabupaten, kota, dan provinsi mengembangkan berbagai produk kebijakan, ya, mulai dari perencanaan, master plan, kemudian perda, perwal, dan lain sebagainya dalam pengelolaan sampah. Presentasi saya hari ini bicara tentang bagaimana kita membantu kota dalam menjadi kota yang zero waste gitu ya. Sebenarnya kalau dalam pemerintahan Indonesia ini, karena ini program global ya, Zero Waste Cities ini. Kalau di Indonesia berarti kita membantu bukan kota saja, tapi kabupaten dan kota gitu ya. Nah, Zero Waste itu apa? Teman-teman mungkin sudah sering mendengar, dan juga dalam Zero Waste Cities ini kita ingin membuat kota itu Zero Waste, artinya benar-benar menuju tidak lagi memproduksi sampah yang konkretnya dikirim ke TPA gitu ya. Apakah itu mungkin? Paling tidak kita tahu dari komposisi sampah di Indonesia pada umumnya tipikalnya adalah hampir 80%-nya itu sebetulnya bisa dikompos dan didaur ulang. Tinggal yang warna merah ini yang residual. Jadi kita dalam mengembangkan program pengelolaan sampah, pertama kali gimana supaya 80% ini bisa benar-benar didaur ulang. Tinggal kita punya PR 20%-nya. Seperti yang dikatakan tadi Fräulein Grate ya, bahwa persoalan kita nanti setelah kita bisa mengkompos dan mendaur ulang, kita masih punya PR bagaimana yang 20% ini hilang. Dan disinilah program dari teman-teman GIDKP untuk menghilangkan yang 20% ini ya, termasuk pengurangan single use plastik. Nah, sistem Zero Waste itu seperti apa? Saya tidak akan bicara terlalu detail, tapi pada dasarnya kita ingin membuat sirkular ekonomi sebanyak mungkin, sehingga menuju kepada tidak ada lagi sampah yang dibawa ke TPA dan tidak ada lagi yang dibakar, gitu ya. Tapi kita mulai dari mana? Di Indonesia sebagai negara berkembang, kita masih punya masalah di titik yang ada, saya kasih panah ini, yaitu titik pemilahan dan juga pengumpulan sebetulnya, gitu. Jadi itulah yang saat ini dalam program Zero Cities menjadi perhatian utama, tapi mulai tahun ini kita sudah mulai mengarah juga ke arah pengurangan sampah residu. Tapi 3 tahun ke belakang kita lebih banyak mengembangkan model-model untuk pengumpulan dan pengurangan sampah, pemilahan sampah. Gitu. Kenapa itu penting? Karena dalam pengelolaan sampah, kalau kita bekerja pengelolaan sampah, kita akan tahu bahwa musuh utama kita, jadi musuh utama kita dalam persoalan sampah adalah sampah tercampur, gitu. Inilah image dari sampah tercampur ya, yang membuat sampah itu tidak bisa dikelola kecuali hanya dikirim ke TPA. Jadi mungkin 70% penanganan tercapai, tapi itu akan sangat membebani TPA. Dan masalah kedua adalah bocornya sampah ke lingkungan. Ya, kita tahu banyak sampah-sampah yang masih masuk ke sungai dan masuk ke lingkungan, dibuang sembarangan atau dibakar sembarangan di Indonesia. Kita bisa lihat ini contoh data dari Jawa Barat ya. Kalau kita bicara 70% penanganan saja, dan apalagi tahun 2025 kita mau sampai 100% sampah terkelola di Indonesia dengan 70% ditangani. Di Jawa Barat
hanya 4 kota yang sudah di atas 70%. Dan rata-ratanya sebetulnya masih di bawah 30% kalau kita melihat keseluruhan. Masih jauh langkah kita yang harus dicapai dalam 5 tahun ke depan. Gitu. Jadi inilah yang membuat apakah bisa kita mencapai ini. Ini harus menjadi perhatian dari pemerintah nasional. Karena di pemerintah lokal kita bisa lihat bebannya begitu besar. Nah, apakah yang kita lakukan dalam program Curiosities ini? Yang kita lakukan adalah kita membantu, utamanya adalah mengembangkan sistem pengumpulan terpilah. Karena disinilah sebenarnya titik kunci harus terkumpul dan terpilah. Dan baru nanti bisa diolah. Dan kita mendorong secara terdesentralisasi. Di mana ini ada kegiatan-kegiatannya, ada edukasi seluruh rumah. Ya. Tidak hanya kita melakukan program yang bersifat edukasi, ya, tapi juga kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan perencanaan, kelembagaan, dan lain sebagainya, baik skala kawasan maupun skala kota. Inilah kegiatan kita, perluasannya sudah mencapai, dulu kita hanya di Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung, sekarang kita dengan mitra-mitra dari Indonesia, Aliansi Zero-Waste Indonesia, dan teman-teman yang lain sedang memperluas ke Kabupaten Bandung Barat, ke Medan, dan Pelosok Das Citarum, dan ada juga teman-teman yang melakukan di Kepulauan Seribu. Kurang lebih programnya seperti ini. Jadi ada pengumpulan terpilah, sampah keluar dari rumah sudah terpilah, dikumpulkan terpilah ke wadah masing-masing, kemudian dari situ jadi bisa diolah di lokasi yang terdekat, dan juga bisa ditangani sampah non-organiknya secara aman. Sebagian didaur ulang. Bagaimana langkah-langkahnya? Tentu saja di waktu yang singkat ini saya tidak bisa cerita lebih detail, tapi kita bisa lihat ada 10 langkah sebetulnya, di mana yang ke-9 ini ada 2 langkah, tapi saya ingin menekankan bahwa sebelum penerapan secara penuh ada 7 tahap persiapan yang harus dilakukan. Gitu. Di mana selama ini sebelumnya untuk mendorong pengumpulan terpilah hanya dilakukan pendampingan masyarakat, padahal ada banyak sekali langkah yang perlu dilakukan agar di kawasan bisa ditangani secara benar dan berkelanjutan. Nah, apa tantangan dalam pengembangan Zero Waste Cities ini, ya? Nah, kita bisa lihat nih di program Kota Bandung, kita sudah sampai tahun lalu kita sudah mengembangkan program pengumpulan terpilah yang melayani 14.000 populasi, ya. 4.000 populasi, kira-kira 14.000 populasi, maaf. Kira-kira ini kira-kira 3.000-an keluarga yang dilayani dalam model kita yang kembangkan. Tapi kalau kita lihat apa yang bisa terjadi di Filipina, hanya dalam waktu 6 bulan di kota San Fernando yang ada di film tadi, mereka sudah mencapai 100% pengumpulan terpilah, di mana dalam 6 bulan 55% sampah sudah tidak lagi dikirim ke TPA. Apa sih yang membedakan sebetulnya? Ini yang menjadi tantangan di Indonesia. Kita bisa lihat, dari mana sih sampah bocor? Tadi seperti saya sudah katakan, sampah bocor masalahnya bukan di TPA, tapi adanya di sumber, di rumah, keluar dari rumah, tidak terkumpul, maka dia masuk ke sungai atau masuk ke lahan kosong. Nah, tapi bagaimana pengelolaan sampah di sekitar rumah kita? Saat ini dilakukan oleh RT RW yang bersifat sukarela. Tidak ada kehadiran pemerintah di situ kecuali program-program sporadis, ngasih tempat sampah, dan lain sebagainya. Karena itulah jelas ada TPS liar, sampah dibuang sungai, pembakaran sembarangan. Tidak ada kelembagaan, tidak ada regulasi, tidak ada pembiayaan berkelanjutan dari pemerintah di kawasan perumahan-perumahan ini. Nah, itu tantangan yang kita hadapi, dan ini yang kita coba atasi dengan kita membantu pemerintah kota membangun perda dan perwal dulu, untuk bisa membuat pengumpulan terpilah yang mencapai 100% ketaatan dan mencapai 100% penanganan di skala kota dan kabupaten. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa tadi kita ingat ada warna merah, apa yang dilakukan dan apa peran program pengumpulan terpilah ini, seperti tadi di film, dengan program pengumpulan terpilah maka kita bisa menganalisis residu itu isinya apa saja dan dari mana saja. Jadi kita melakukan namanya Waste Assessment and Brain Audits, dan di sini kita bisa lihat dari hasil yang kita coba lakukan di Kota Bandung, inilah perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab pada warna merah tadi, ya, pada residu yang dihasilkan di Kota Bandung yang harus segera harus menjadi perhatian pemerintah untuk segera
melakukan pengurangan secara signifikan dan dalam waktu cepat. Kalau tidak, akan sangat berat kita mencapai 100% pengumpulan, 100% penanganan, 100% terkelola tahun 2025. Dari saya itu saja. Ini terakhir sedikit gambar bahwa terakhir ini dalam masa COVID, ya PBB juga melakukan program, kita bekerja dengan sekitar 300-an pengumpul sampah dengan RT RW-nya, karena saat ini masih dikelola RT RW, dan karena mereka masih bekerja, kita membantu mereka dengan APD agar aman melakukan pengumpulan di kawasan perumahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak David atas presentasinya. Ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Buat rekan-rekan yang hadir juga bisa dituliskan saja pertanyaannya di kolom chat. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini berhubungan dengan tadi slide terakhirnya Pak David. Ada yang bertanya mengenai pengelolaan sampah medis. Mungkin Pak David bisa bantu jawab. Ini ada pertanyaan dari Fitria. Katanya saya penasaran, bahkan dari sebelum COVID-19 untuk sampah medis itu dimusnahkannya seperti apa ya? Dan bagaimana pengelolaannya di masa pandemi seperti ini? Mungkin Pak David bisa bantu. Ya, secara singkat sebetulnya pasti Bu Vivin bisa cerita lebih bagus sebagai pengambil kebijakan bahwa sudah ada Permen LHK yang untuk penanganan sampah medis, yaitu dia harus ditangani sebagai limbah B3 dan dikelola oleh pengelola yang sudah legal gitu ya. Tapi nanti Prigi bisa cerita banyak bahwa banyak masalah karena akhirnya sekarang dikirim ke insinerator dan insinerator tidak sanggup mengelola dengan baik dan akhirnya banyak pencemaran. Dan ini yang menjadi isu. Nah, nanti kapan-kapan mungkin kita bisa, sebetulnya ASWI akan berencana mengadakan webinar tentang pengelolaan sampah medis ya. Nanti mungkin dari sekretariat bisa menginformasikan. Di sana kita di jaringan kami, di jaringan LSM ada namanya Healthcare Without Harm, di mana dan juga teman-teman Bali Fokus juga sangat berpengalaman di situ, bahwa banyak sampah medis yang sebetulnya bisa disterilisasi dengan alat yang namanya autoclave dan sebagian bisa diolah sebagai sampah daur ulang dan sampah yang sudah disterilisasi ini bisa dikelola sebagai sampah domestik sebetulnya. Tapi regulasi di Indonesia belum bisa mengakomodasi itu. Jadi ini PR ya gitu ya. Nah, sementara ini saya dalam membantu kabupaten kota di Jawa Barat yang saya sarankan karena pasti berat sekali kalau kabupaten kota dengan anggaran yang sudah sangat terbatas harus mengelola sampah medis, dalam hal ini sampah medis rumah tangga. Sebagai sampah medis pasti akan sangat mahal. Kami melakukan panduan yang nanti saya kasih linknya saja ya. Kebetulan teman-teman di bidang kebersihan DLHK Kota Bandung sudah coba mendokumentasi itu di Instagramnya. Bagaimana agar sementara ini kalau kabupaten kota belum mampu mengelola ini sebagai sampah medis sesuai peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup, mereka bisa melakukan beberapa penanganan sementara sehingga sampah ini cukup aman untuk dikirim ke TPA sebagai sampah domestik. Kalau kita memperhatikan aspek virusnya gitu ya. Dan juga ada panduan di sana tentang bagaimana memberikan kepada petugas secara contactless gitu ya. Agak meniru apa yang dilakukan ojol ya dalam contactless delivery. Jadi nanti saya akan kasih linknya aja di chat, nanti teman-teman silahkan bisa lihat di sana. Kalau ada mau diskusi lebih mendalam, silahkan ikuti webinar tentang pengelolaan sampah medis yang akan dilakukan oleh ASWI, yang waktunya akan diumumkan oleh teman-teman sekretariat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Ibu Vivin ada tambahan mengenai informasi apa yang dilakukan terhadap sampah medis. Ya, terima kasih Mas Rayang dan Mas David. Jadi memang untuk penanganan limbah medis ini sudah keluar yang namanya Surat Edaran Menteri LHK nomor 2 tahun 2020. Judul tepatnya saya lupa, tapi tentang penanganan limbah infeksius COVID-19 dan sampah. Dan target yang kita tuju untuk SE ini ada 3.
Yang pertama adalah pasien positif COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit ya. Kemudian yang kedua adalah ODP, orang dalam pengawasan yang ada di rumah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang sehat seperti kita-kita ini. Nah, saya masuk yang orang sehat dulu. Jadi orang sehat itu dianjurkan oleh pemerintah bahwa harus menggunakan masker dalam hal apapun. Dan di dalam SE itu dianjurkan bahwa yang sehat menggunakan masker guna ulang. Kayak saya begini nih. Kan bisa jadi gaya. Benar kan Mas Prigi? Jadi lebih gaya kan? Pakai batik gitu ya, cocok. Nah, jadi pakailah yang guna ulang. Kenapa pakai guna ulang? Karena Mbak Yuyun kalau mau nggak bisa dikirim jauh Mbak Yuyun. Nah, kenapa pakai yang guna ulang? Karena supaya tidak menimbulkan timbulan sampah yang baru dari masker-masker sekali pakai. Tapi jika harus menggunakan masker sekali pakai, kita yang sehat, ketika kita mau membuangnya itu dipotong-potong. Ya, dipotong-potong supaya tidak disalahgunakan untuk misalnya dijual kembali. Kan ada viral itu juga pemulung-pemulung katanya memungut itu dan kemudian dibersihkan dan dijual kembali. Dan ada satu hal lagi, saya juga dalam forum ini mau menyampaikan, jangan percaya sama kiriman-kiriman posting video yang katanya masker sekali pakai itu bisa dipakai lagi dengan disetrika. Itu ada tuh, saya pernah dikirim. Atau dimasukkan dalam rice cooker. Masker sekali pakai adalah sekali pakai. Tuh punyanya Mas Prigi keren tuh maskernya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk pasien ODP yang di rumah. Memang ini juga agak agak bagaimana ya? Dia belum tentu positif, tapi kita juga harus jaga juga, ya. Jadi untuk yang ODP memang masker-masker dan APD-nya itu dihimbau di dalam SE itu untuk kemudian ketika sudah digunakan maka dikemas di dalam satu misalnya di kertas atau kemudian di kantong dan dibawa ke rumah sakitnya itu untuk diserahkan untuk bisa diolah limbah medisnya. Dan yang paling sulit sekarang, yang paling sulit itu adalah bagaimana untuk limbah medis atau limbah infeksius COVID-19. Kami sudah bicara dengan Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia, kami bicara dengan Kementerian Kesehatan, memang di dalam SE tersebut diminta kepada rumah sakit itu pertama melakukan pemilahan, kemudian yang limbah medis yang dari pasien-pasien positif itu limbah medisnya ditaruh di tempat khusus dengan ada label pasien COVID-19 dan kemudian disemprot dengan disinfektan dan kemudian ditaruh di dalam kantong kuning dan kemudian dimusnahkan di dalam insinerator yang 800 derajat Celcius. Dan memang untuk dalam masa darurat ini ada juga daerah-daerah yang rumah sakitnya tidak punya fasilitas insinerator, maka dibawa ke jasa pengolah limbah B3. Atau kalau tidak mungkin dibawa ke jasa pengolah limbah B3, maka kami meminta juga pabrik semen untuk bantu membakar di kilen mereka. Hanya untuk dalam masa darurat ini. Demikian Mas Rahyan. Terima kasih Bu Vivit. Ngomong-ngomong insinerator, pasti Bu Yuyun pengen komentar juga ini. Tapi kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Mbak Isna nih. Sepertinya saya akan berikan kepada Mas Prigi. Adakah sosialisasi penggunaan popok yang bisa digunakan ulang atau reusable diapers? Nggak ya? Siapa tahu orang-orang yang membeli popok sekali pakai itu nggak tahu ada alternatif yang lebih ramah lingkungan. Silakan Mas Prigi untuk direspons. Mas Prigi, mic-nya masih di-mute. Oke.
Jadi sebenarnya di toko-toko online itu sudah banyak penggunaan cloth diapers atau popok kain yang bisa dipakai berkali-kali. Jadi ini juga ada, kalau yang mahal itu premium itu G diapers. Kalau ini sekitar 40 sampai 75.000 rupiah per piece-nya. Jadi seharusnya insentif pemerintah itu adalah menggunakan ini gitu loh. Jadi insentif pemerintah harusnya mendorong orang untuk menggunakan popok kain yang berkali-kali gitu. Jadi banyak kok saja aja cloth diapers atau popok kain atau popok katun gitu ya. Kemudian juga ya ini mendorong orang, memberi insentif untuk menggunakan ini men's pad seperti ini. Jadi didorongnya seperti ini gitu loh. Jadi sudah ada dan sudah banyak. Tinggal bagaimana kita sekarang harus bersama dengan rumah sakit ibu bersalin gitu ya. Jadi untuk mengkampanyekan ini. Kalau kami di Wengen sudah menggunakan ini, dan ada banyak komunitas yang kita dorong dan sudah melakukan menggunakan ini popok kain ini. Gitu. Sudah banyak kok ini. Tinggal cari informasi di medsos banyak sekali ini. Gitu. Gitu Rayang ya. Oke, terima kasih Mas Prigi. Pertanyaan selanjutnya saya mau kasih ke Tiza. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Christina Natalia. Nih, sepertinya beliau lagi ada di Jerman. Pertanyaannya adalah how to turn off the tap di Indonesia. Sepertinya hanya bisa dilakukan orang-orang hukum atau pemerintah yang punya power ke bisnis-bisnis besar itu. Apa yang bisa kita lakukan selain mengubah lifestyle pribadi dan keluarga sekitar? Silakan Tiza. Mute, mikrofonnya masih di mute, Tiza. Sorry. Terima kasih pertanyaannya, Christina. Saya mau mengkoreksi sedikit nih, katanya sepertinya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang hukum atau pemerintah. Wah, kami di sini, ya saya orang hukum, tetapi saya satu-satunya ya. Ya, kayaknya yang lain nggak ada yang orang hukum juga. Jadi ini timnya gabungan dari banyak sekali profesi gitu ya, dan kami semua memulai ini di gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Kami semua memulai ini sebenarnya ketika kami masih mengerjakan hal yang lain juga gitu. Saya mulai waktu saya masih kerja di law firm, teman-teman ada yang masih kerja di retail, di bisnis retail, ada yang kerja sebagai IO, ada yang macam-macam latar belakang profesinya, tetapi kita punya skill set masing-masing. Ada yang kemudian memikirkan bagaimana narasinya, messaging-nya supaya bisa lebih mengena, sehingga saya sering mendapatkan pertanyaan ya kalau berbicara soal perubahan sosial, apa yang bisa saya lakukan sebagai individu gitu. Saya selalu mengatakan, kamu jagonya apa gitu, kamu profesinya apa, itu dulu yang didalami, itu pastikan kamu benar-benar profesional dalam menjalankan profesinya supaya kamu bisa menerapkan skill set kamu untuk membuat perubahan pada sistem gitu, karena sistem ini mengandung berbagai macam profesi gitu. Itu jawaban umumnya ya. Nah, sebagai konsumen ini lebih umum lagi. Sebagai konsumen kita semua bisa melakukan pilihan-pilihan yang akan lebih mendukung sebuah sistem yang baru untuk berkembang. Tadi di film juga sudah disebutkan bahwa sekarang berkembang sistem bisnis model baru seperti bisnis model yang tidak menggunakan kemasan. Di Indonesia sendiri sudah ada 24 packaging free bulk stores ya, jadi toko curah, dia nggak pakai kemasan. Kalau belanja di situ kita harus bawa kontainer sendiri, bawa toples sendiri dari rumah. Itu ada 24 yang berkembang tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Surabaya, di Jogja, di Bandung, di Bali, dalam 2 tahun terakhir ini. Jadi perkembangannya cukup pesat. Ada juga bisnis-bisnis yang sekarang, atau startup yang mulai mengirimkan delivery barang jualannya menggunakan kontainer yang bisa reusable, kontainer yang bisa refillable. Jadi setelah diantar barangnya, mereka akan jemput lagi kemasannya, kemudian dipakai lagi untuk pengiriman berikutnya. Itu adalah hal-hal yang berkembang juga.
Sehingga banyak bisnis model alternatif yang perlu kita dukung sebagai konsumen, ya. Kita bisa memilih untuk mensupport bisnis model yang baru itu supaya bisa lebih berkembang lagi di masa depan. Oke, itu aja dari saya. Udah. Oke, sip. Terima kasih, Tiza. Pertanyaan terakhir buat semuanya, ini ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Christina, katanya, sebagai mahasiswa S2 di Jerman yang concern ke masalah waste management, apakah ada area riset spesifik yang dibutuhkan? Mungkin ini bisa dijawab Tiza, Mas Prigi, Bu Vivin, dan juga Pak David. Kira-kira apa nih yang dibutuhkan? Ada tawaran menarik juga dari Mbak Christina di Jerman. Silakan mungkin yang mau duluan, Bu Vivin, kira-kira ada yang riset yang dibutuhkan? Saya juga mau nambahin kalau boleh. Oh ya, silakan Tiza. Ya, untuk riset sebenarnya hal yang kita butuhkan, salah satunya ya, adalah riset yang lebih mendalam mengenai dampak dari bioplastik yang sekarang ini sudah mulai berkembang. Kalau di Indonesia itu adalah, kalau di luar negeri bahannya macam-macam, di Indonesia yang berkembang adalah kantong singkong. Ada juga yang namanya kantong okso gitu ya. Dan sejauh ini cukup kontroversial karena di Eropa kantong okso itu dilarang dengan sangat tegas karena katanya itu bisa terurai dalam 2 tahun tetapi justru menimbulkan mikroplastik, tidak benar-benar terurai sempurna, hanya terdisintegrasi. Tetapi faktanya adalah di Indonesia itu masih dipasarkan secara masif gitu ya. Dan kantong singkong pun sudah mulai semakin populer. Kita perlu tahu apakah kantong singkong dan kantong okso itu memiliki dampak yang negatif bagi lingkungan atau tidak, supaya kita bisa mengantisipasi jangan sampai kita buru-buru pindah ke sebuah alternatif yang ternyata tidak aman yang diberitakan gitu. Jadi kalau ada yang tertarik untuk riset lebih lanjut soal ini akan sangat membantu kami. Tentu saja secara ilmiah risetnya secara netral. Ya, kasih. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin Ibu Vivin ada kebutuhan riset apa nih dari untuk mahasiswa-mahasiswa di Jerman? Ya, terima kasih untuk tawarannya. Ada satu hal yang saya ingin titip ke kawan-kawan mahasiswa yang ada di Jerman atau dimanapun. Jadi ada satu hal memang di luar apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan tadi adalah masalah extended producer responsibility. Di mana memang kami ingin dibantu riset dalam kondisi seperti apa sebetulnya IPR itu bisa jalan. Jadi pemerintah itu harus menyediakan apa, ya. Kemudian juga perusahaan-perusahaan itu untuk bisa mendorong mereka melakukan IPR itu mereka harus berbuat apa. Itu yang saya ingin dalami, karena saya paham juga misalnya IPR kemudian penarikan kembali kemasan dan sebagainya di Eropa juga sudah jalan, dan ada juga direktif dari European Union itu juga mengatur tentang hal tersebut. Dan yang lain adalah gimana juga caranya di dalam IPR itu yang kemudian membuat perusahaan itu menjadi lebih bereputasi. Nah, itu kan ketika dia melakukan IPR pasti hitung-hitungannya untung rugi biasanya. Nah, kemudian tapi prestasi atau reputasi itu jauh lebih tinggi misalnya yang dikejar, walaupun harus melakukan IPR dan ada biaya mahal. Nah, jadi mungkin itu Mas Rahyan, saya ingin titip kepada kawan-kawan mahasiswa di Jerman. Demikian. Siap, terima kasih Ibu. Pak David, mungkin ada kebutuhan riset apa nih? Secara umum ya, karena nanti kalau bicara detail pasti bisa panjang. Secara umum sebenarnya saya ingin menekankan ya bahwa selama ini di dalam penelitian kebanyakan yang kami dapat itu kebanyakan penelitian yang bersifat teknis ya. Walaupun penelitian yang bersifat teknis juga banyak sekali masih bolongnya. Tapi yang saya ingin ingatkan bahwa pengelolaan sampah ya itu
tidak hanya aspek teknis dan teknologi, justru yang menjadi kunci dan menjadi persoalan besar di Indonesia adalah aspek tata kelola. Di situ kita bicara aspek kelembagaan, aspek regulasi, kebijakan pembiayaan gitu ya. Jadi tidak hanya mahasiswa TL yang dibutuhkan untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah yang tepat, tapi juga TL itu teknik lingkungan maksudnya. Tapi juga dari berbagai jurusan yang lain ya, karena faktor-faktor tata kelola ini yang sekarang justru menjadi bolong besar dari pengelolaan sampah di Indonesia. Tentu saja kita harus membuat riset yang benar-benar sesuai konteks Indonesia. Seperti yang tadi katakan Bu Vivin, kalau EPR, mungkin model di Eropa sudah ada, tapi bagaimana model di negara berkembang, itu belum ada gitu. Nah itulah PR besar kita nih sebagai intelektual kapital dari negara Indonesia yang negara berkembang. Kita harus membuat riset, membangun body of knowledge yang benar-benar sesuai dengan konteks kita gitu. Mungkin tambahan saya itu dulu. Kapan-kapan bisa ada webinar soal ini mungkin di ASWI. Halo. Oke, terima kasih. Silakan Mas Prigi. Ya, halo Kristina. Kristina ini anak Surabaya ini. Saya tahu ini orang Surabaya. Jadi satu, mungkin masalah popok. Bagaimana di Jerman menangani popok ini? Saya tahu di Amsterdam itu ada semacam kontainer khusus yang dia punya barcode gitu, sehingga yang milik Pampers itu hanya masuk di kontainernya si Pampers. Jadi itu bentuk IPR-nya tuh ya. Jadi mungkin di Jerman bagaimana? Yang kedua, jadi bagaimana mereka menangani sampah popok. Yang kedua, Jerman itu adalah perusahaan eksportir sampah besar. Negara-negara kecil seperti Finlandia, seperti Norwegia, seperti Swiss itu kayak di subkonnya ke orang Jerman. Itu sebenarnya yang saya butuhkan survei aja. Tahu nggak orang-orang Jerman, orang Eropa kalau sampah mereka itu dibuang ke negara miskin seperti kita. Jadi mungkin semacam investigasi lah gitu. Kalian udah 15 tahun. Yang bobrok ini orang Jermannya, orang Eropa, atau sistem kita yang bobrok gitu. Di negara yang miskin ini gitu. Atau kong kali kong. Ada simbiosis mutualisme antara negara kaya dan negara miskin untuk membuang sampahnya. Karena selama ini kita menceboki itu pantat orang di Eropa itu, faktanya 10% sampah yang dibuang adalah popok bayi. Jadi yang kita temukan popok bayi orang Eropa itu juga dibuang di sampah impor. Baunya sama kok. Jadi baunya sama. Bagaimana kemudian mereka? Jadi saya ingin sederhana aja, survei aja. Apakah orang Jerman tahu kalau sampah mereka itu dibuang ke Indonesia? Karena selama ini kan banyak orang Jerman itu ngomong solusi sampah, solusi. Tapi faktanya mereka membuang sampahnya di daur ulang di Indonesia. Jadi itu mungkin riset yang penting menurut saya. Siap, terima kasih Mas Prigi. Kayaknya habis beres pandemi COVID udah langsung ke jalan lagi nih. Ya, sebelum saya tutup acara, saya mau menyapa dan juga mau memberikan waktu singkat kepada rekan-rekan dari Kementerian Luar Negeri. Jadi di sini kita kedatangan kehadiran ada Ibu Mardirida selaku diplomat atau Trade and Development Negotiator dari Kementerian Luar Negeri, dan juga ada Bapak Nugrahadi Yuwono selaku Climate Change Negotiator di KBRI Beijing. Mungkin Mbak Mardi boleh minta waktunya sedikit untuk memberikan komentarnya terkait film yang sudah ditonton ataupun terkait isu plastik. Terima kasih banyak Mas Rahyang. Sebelumnya saya mengucapkan selamat sore kepada Ibu Vivin. Apa kabar Ibu? Saya juga mengucapkan selamat kepada Tiza dan Mas Prigi atas filmnya yang sangat menggugah. Saya juga tertrigger dengan apa yang disampaikan oleh Pak David terkait beberapa measures yang sudah dilakukan dan ide-idenya. Mungkin saya sedikit sharing bahwa kegelisahan ini tampaknya memang sudah sangat luar biasa. Jadi kami pun sekarang, saya selaku Trade and Development Negotiator di Kementerian Luar Negeri, di mana Trade and Sustainable Development adalah salah satu portfolio saya. Kini kita mencoba untuk menggodok suatu pasal dalam Free Trade Agreement terkait dengan waste and trade and transboundary waste. Nah, ada 4 hal yang ingin kita coba perkenalkan yang yang ini juga inline dengan Basel Convention, yaitu terkait dengan regulasinya, terkait dengan manajemennya,
terkait dengan partnership, ini salah satu yang dihimbau oleh Pak David, saya rasa juga ini penting sekali. Memang semuanya harus on board. Dan yang terakhir adalah karena kita mengurus tentang free trade agreement, maka adequate compensation. Nah, ini juga salah satu yang Mas Prigi salah satunya sangat concern bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu free trade agreement, contohnya ada ekspor limbah dan salah satunya Permendak yang mengurus tentang import B3 itu, maka negara yang dituju seperti salah satunya Indonesia berhak untuk memperoleh adequate compensation terhadap itu. Nah, ini adalah salah satu ide yang masih kita godok sangat mentah sekali. Tentunya kita akan mencoba mendiskusikan intercamp bagaimana baiknya, dan sekarang kalau memang misalnya ini adalah sesuatu yang sangat baru untuk free trade agreement, khususnya untuk chapter trade and sustainable development, tapi apabila kita berhasil, maka Indonesia bisa jadi trendsetter untuk hal ini. Saya rasa demikian, Mas Hayang. Kembali lagi saya mengucapkan selamat, dan semoga ini adalah awareness tool yang sangat luar biasa untuk masyarakat kita, untuk para pembuat kebijakan juga. Jadi yakinlah bahwa kami para diplomat juga bekerja keras untuk selalu memikirkan hal ini bersama-sama dengan seluruh kementerian maupun teman-teman yang berada di sini. Selamat dan saya harap semua perjuangan ini tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak. Saya kembalikan Mas Rahyang. Terima kasih. Saya mau lanjut ke Bapak Nugrahadi, mungkin bisa memberikan sepatah dua kata-katanya apabila sudah nonton film atau mengenai isu plastik. Silakan Bapak Nugrahadi. Oke, apakah terdengar di situ dengan baik? Terdengar dengan baik, Pak. Oke, terima kasih. Saya kebetulan saya aktif di Climate Negotiator. Kebetulan terakhir kami ke Katowice dan memang membahas berbagai pasal ya. Dan utamanya memang negara maju dan negara berkembang. Sekarang saya mau sharing sedikit mengenai perkembangan di Cina ya, di Beijing, terutama tempat saya post di sini, bahwa isu-isu yang sedang mengemuka adalah, dan memang kita perhatikan di sini sampah-sampah plastik, utamanya kemasan itu masih digunakan. Dan this is the other side of economy. So kita tidak bisa memungkiri bahwa we need to find other alternatives, terutama in boosting the economy. Pastinya akan ada other waste dan waste by products and everything. Kalau tiap hari di sini saya menemukan banyak sekali sampah, tidak hanya plastik ya Bapak Ibu, tapi dari kertas, kardus, dan segala macam. So, saya rasa karena ekonomi Cina juga sedang booming dan mungkin sekarang lagi pandemi, itu mereka akan bounce back mungkin di kuartal keempat 2020 atau first quarter dari 2021. Kembali lagi kepada karakter masyarakat. Kami juga memperhatikan karakter masyarakat di sini kan bisa istilahnya direpress ya oleh pemerintah. Kembali lagi ke karakter masyarakat di Indonesia bahwa saya setuju dengan Ibu Tiza, dengan Ibu Mardi, Ibu Vivin, Pak Prigi, bahwa kita pun harus memberikan insentif setidaknya untuk masyarakat bergerak untuk ini. Dan insentif ini tidak bisa, let's say individual action, saya sendiri sudah melakukan segala hal, tapi hanya saya, ini butuh collective effort. Bagaimana caranya memang harus regulasi, dan regulasi. Regulasi memberikan insentif, dan tentunya ini akan terus berpengaruh kepada perusahaan-perusahaan yang tadi dipaparkan, ada Unilever dan Garuda Foods dan berbagai macam perusahaan yang justru kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. So this is an ongoing effort yang dilakukan oleh pemerintah, dan mungkin isu ini bisa kami angkat dengan Alibaba, partner KBRI di sini, dan Tencent, dan perusahaan-perusahaan besar di Cina yang kebetulan dubes kami Pak Jauhari juga kenal baik. Dan saya sangat apresiasi dengan moderator dan teman-teman di sini yang cukup aktif. Dan salam hangat dari Beijing. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Nugrahadi. Ya, sebelum ditutup, saya mau, karena saya tadi di awal belum memperkenalkan siapa itu dan apa itu Aliansi Zero Waste Indonesia, jadi saya mau mempersilakan waktu kepada salah satu senior kami di Aliansi Zero Waste Indonesia dan saat ini sedang berada di London ya Bu ya. Saya panggil Ibu Yuyun Ismawati untuk memperkenalkan Aliansi Zero Waste Indonesia dan juga mungkin ada beberapa insight dari beliau yang kalau untuk saya pribadi sih membuat saya lebih paham lagi mengenai isu sampah lebih komprehensif. Silakan Ibu Yuyun. Terima kasih Rahyang, terima kasih Bu Vivin, Tisa, kemudian Prigi, dan asik banget nonton film ini, merinding mulu. Soalnya kita pergi ke tempat-tempat itu beberapa kali juga, dan kita juga sudah menghasilkan beberapa laporan yang lebih detail lagi untuk follow up kunjungan-kunjungan kita itu. Dan seperti tadi Bu Vivin bilang, bolak-balik cerewet, bawel, kirimin laporan, surat, dan sebagainya. Tapi sebetulnya maksud kami baik, kita juga ingin lihat Indonesia menjadi lebih baik. Jadi beberapa hal yang kita bicarakan di dalam film ini memang sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 kelompok saja. Partnership dengan stakeholders dan engagement dengan stakeholders harus terus dilakukan. Jadi bukan hanya ngurusin di bagian hilir saja, tapi kita juga harus berkomunikasi dengan produsen di bagian hulu. Dan EPR itu tidak hanya bisa terhenti hanya pada level middle stream ya. Jadi produser atau manufacturers products itu adanya di middle stream, tapi di bagian upstream produser yang memproduksi virgin materials tadi yang disebutkan oleh Tiza, dan juga secondary plastic materials dari recycling yang kadang-kadang dilakukannya tidak sesuai standar gitu ya. Jadi pelet-pelet yang dihasilkan dari produk plastik daur ulang ini juga yang sebetulnya potensi pada saat prosesnya dilakukan ini juga potensi melepas toxic chemical sangat tinggi. Kemudian ada hal-hal yang masih belum diatur di level global maupun di nasional terkait dengan chemical additives yang digunakan dalam produksi plastik. Ini juga yang masih sangat lemah disoroti. Jadi saat ini di dalam film ini juga masih banyak di-highlight atau difokuskan pada isu fisiknya tentang limbah plastik gitu ya. Tetapi kalau kita pergi lebih jauh lagi dalam laporan-laporannya ICEL, IPEN, International Pollutant Elimination Network, CIEL, bukan ICEL. Kalau ICEL di Indonesia, kalau CIEL di Amerika, Center for International Environmental Law tentang Plastic and Health. Di situ ada banyak juga informasi yang terkait dengan chemicals yang digunakan di dalam plastik. Dan ini yang sebetulnya hidden issues yang masih kita harus kroyok juga rame-rame. Dan mohon maaf Bu Vivin, Pak Nofrizal, Pak Puyi, mohon kasih informasinya juga apakah hasil sampling yang dilakukan di Jawa Timur ini sudah keluar atau belum, karena kita juga harus informasikan kepada publik apakah informasi yang kami sampaikan itu juga valid dan dikonfirmasi dan sebagainya. Jadi ada banyak hal yang masih panjang rentetannya, termasuk juga transboundary movement plastik. Jadi ada peraturan Permendag baru yang sudah keluar, tetapi saya belum lihat di situ ada aturan yang ketat tentang kontaminan, persentase kontaminan di dalam plastic waste atau paper waste trade yang masuk ke Indonesia itu berapa persen. Tidak ada angka resminya di situ, meskipun KLHK juga menekankan 2%, kemudian selama 3 tahun atau sampai dengan 2025 menjadi 0%. Ini juga akan menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita akan mengecek itu di pelabuhan dan sebagainya. Dan mungkin juga harus dimasukkan di dalam LARTAS, Indonesia National Single Window List, produk apa saja yang harus kita beri perhatian. Karena kalau kita mengikuti aturan global, ada konvensi Basel, ada konvensi Stockholm, dan konvensi Mercury juga yang mengikat isu plastik ini, mulai dari produksinya sampai dengan limbah yang dihasilkan.
dan Indonesia yang sudah meratifikasi semua konvensi ini juga punya kewajiban untuk mengimplementasikannya. Ya, dan terakhir saya ingin perkenalkan AZWI, Aliansi Zero Waste Indonesia, atau dalam bahasa Inggrisnya Alliance for Zero Waste Indonesia. Ini kita mulai bikin grup ini sebetulnya sudah lama, tetapi formal menjadi AZWI ini baru tahun 2015, 2016-an. Sebelum itu namanya ganti-ganti dan beda-beda namanya, mulai dari koalisi tolak bakar dan sebagainya. Kami, AZWI ini terdiri dari 9 LSM di Indonesia, 9 atau 8? Aku lupa. Jadi ada WALHI, ada Greenpeace Indonesia, ada GIDKP, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, ada Yayasan Pembangunan YPBB, Yayasan Pembangunan Biosains dan Bioteknologi. Bioteknologi, Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi, kemudian ada Ekoton, kemudian ada Nol Sampah Surabaya, ada PPLH Bali, dan ada Nexus 3. Dulu namanya Bali Fokus. Jadi kalau tadi ada yang bertanya apa itu Nexus 3, dulu namanya Bali Fokus, tapi sekarang tidak fokus di Bali lagi. Jadi ke-9 LSM ini kami membuat aliansi namanya AZWI, dan sekarang ada sekretariatnya di Jakarta. Co-koordinatornya adalah Gofar dari WALHI dan Nindita dari Nexus 3. Kami berafiliasi pada beberapa, AZWI berafiliasi pada beberapa jaringan global. Satu, Break Free from Plastic, jadi prinsip-prinsip dan protokol atau kesepakatan yang kami anut juga mengacu pada jaringan global ini. Jadi Break Free from Plastic dengan Tagaytay Principle-nya, kemudian dengan GAIA, Global Alliance for Incinerator Alternatives, dan dengan IPN, International Pollutant Elimination Network, dan juga dengan Basel Action Network. Jadi, satu lagi dengan Healthcare Without Harm. Jadi beberapa kegiatan kami di level regional dan global juga diperkuat lewat jaringan-jaringan ini. Jadi jangan heran kalau kadang-kadang AZWI juga bersanding dengan logo-logo LSM internasional ini, karena kerja kami bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga membawa pengalaman kasus dan best practices dari Indonesia ke level regional dan internasional. Terima kasih. Untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi websitenya AZWI. Apa websitenya AZWI? Aliansizerowaste.id. Nanti semua informasi dan webinar ini akan diupload di websitenya AZWI. Bisa diakses nanti di website. Terima kasih Rahyang, terima kasih semuanya, terima kasih Bu Vivin. Selamat sore, selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Terima kasih. Terima kasih Mas Bu Rahyang, Yuyun. saya cuma mau bilang sama Mbak Boleh, Yuyun, Mbak Yuyun, Mas Prigi itu cerewet dalam arti positif, bukan dalam arti negatif. Dan Mbak Yuyun, untuk yang 2%, saya mau cerita aja bahwa ini kita bertahan betul KLHK karena permintaannya itu ada 5% apa dan sebagainya. Dan 2% itu kita turun, tapi sekarang ini saya belum bisa menentukan berapa tahun karena kami sekarang sedang menyusun roadmap untuk penurunan itu dengan mempertimbangkan juga sampah-sampah dalam negeri yang terpilah dan bahan bakunya bisa dipakai pas dalam negeri supaya sampahnya itu terpilah dan bisa dipakai untuk bahan baku ya, industri daur ulang. Dan itu yang sekarang yang sedang kita gencarkan, bank sampah itu supaya mereka bisa hidup, tapi sekarang kalau saya dengar dari teman-teman bank sampah sekarang lagi menurun, tapi moga-moga ini cepat berlalu dan dari situ kita bisa menghitung nanti untuk pasokan dalam negeri itu nanti kita bisa memasok berapa dengan jumlah bank sampah berapa. Itu Mbak Yuyun. Demikian, terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Bu Vivin. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti tadi virtual screening The Story of Plastic dan juga mengikuti webinar. Saya apresiasi sekali sampai jam segini masih bertahan di atas 100 peserta. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan informasi beberapa yang cukup penting. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum terjawab akan kami coba
jawab melalui media sosial dan juga melalui website kami di aliansi-zero-waste.id. Semoga nanti kita diskusinya tidak terputus di webinar ini saja, tapi juga kita bisa berlanjut di platform yang lain. Materi presentasi hari ini akan kami upload juga di website kami di aliansi-zero-waste.id. Lalu terkait banyak informasi juga bahwa platform Zoom ini kurang secure ya, kurang aman. Jadi setelah webinar ini berakhir, mohon teman-teman untuk bisa clear cache dan juga bisa mungkin ganti password, karena informasi yang saya dapatkan terakhir bahkan ada peretas yang bisa masuk ke email kita. Jadi mungkin bisa dibersihkan segala hal yang memungkinkan terjadinya peretasan. Lalu gerakan informasi selanjutnya adalah gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik mengadakan kuis mengenai Insight film The Story of Plastic. Teman-teman yang beruntung akan mendapatkan tas bakul purun hasil kerjasama Diet Kantong Plastik bersama Duanyam. Virtual screening The Story of Plastic dan juga webinar akan juga dilakukan di bulan Mei. Akan ada rencananya 2 kali yang akan di-host oleh gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada semua narasumber dan juga tamu-tamu penting seperti KLHK dan juga Kementerian Luar Negeri dan juga teman-teman partisipan lainnya. Semoga bermanfaat diskusinya. Selamat menjalankan ibadah tarawih pertama. Mohon maaf lahir dan batin juga dari saya dan juga segenap keluarga dari Aliansi Zero Waste Indonesia. Selamat puasa, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Yuk.